Sebelum mendengarkan cerita ini, langkah lebih baiknya jika kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Perkenalkan, namaku Mugi. Ini terjadi pada tahun 2019. Cerita ini bermula pada saat aku mengirimkan sebuah pesan kepada kawanku yang memang hobi jalan-jalan. Pesan itu berbunyi seperti ini. "Kalau kemana-mana, ajak gua dong," kataku. "Ya sudah, kalau mau, malam ini gua mau ke Bogor," jawab kawanku. "Harus banget malam ini." Jadilah malam itu aku dan kawanku itu melangsungkan perjalanan. Tapi sebelum kawanku hendak menjemput aku di rumah, dia mengirimkan sebuah pesan yang berbunyi seperti ini. "Sorry, gua agak telat. Ban motor gua bocor," katanya. Hingga kemudian, sampailah kawanku itu di rumah. Kita panggil saja dia dengan nama Gary. "Sorry ya, jam 3 malam berangkatnya," ucap Gary. "Ayo, mau berangkat sekarang?" tanyaku. Dan kami pun mulai perjalanan. Saat baru saja kami memulai perjalanan beberapa ratus meter, tiba-tiba ban motor Gary kembali bocor. Ini sungguh di luar dugaan, hingga akhirnya kami pun harus sejenak menepi untuk menambal kebocoran ban tersebut. Setelah selesai menambal ban, akhirnya kami pun sepakat untuk melanjutkan perjalanan. Waktu pada saat itu menunjukkan pukul 11:30 malam waktu setempat. Kami mengambil rute perjalanan yang ditunjukkan oleh GPS. Hingga kemudian, sampailah kami pada sebuah jalanan yang membawa kami menuju ke dalam hutan. Saat baru saja kami masuk kepada jalan yang terhubung ke dalam hutan tersebut, kami mencium aroma buah mangga yang begitu menyengat sekali. "Lo nyium aroma mangga nggak?" tanya Gary. "Iya." "Lo juga?" tanyaku. Bahkan yang sangat membuat kami merasa aneh, ketika kami terus melangsungkan perjalanan, aroma buah mangga itu masih begitu melekat di hidung kami. "Udah, nggak usah mikir macam-macam," ucap Gary. Kami pun terus melanjutkan perjalanan dengan Gary yang membawa motor di atas kecepatan 90 km per jam. Aku sempat berpikir bahwa Gary gila kali ya. Ini di tengah hutan, dia ngapain ngebut kayak gini? Pada saat itu, GPS menunjukkan angka 13 km untuk kami bisa keluar dari jalanan hutan tersebut. Di dalam layar ponsel, tertera bahwa kami hanya membutuhkan setengah perjalanan lagi untuk keluar dari dalam hutan. Namun, dengan keadaan Gary yang selalu tancap gas, tapi kami belum kunjung keluar dari hutan ini. Justru kami semakin masuk ke dalam hutan dan mengarah ke jalan semakin menyempit. Sama sekali nggak ada kendaraan yang lewat di jalan itu. Hanya kami berdua saja. Pada saat itu, waktu menunjukkan pukul 2:30 menjelang pagi. 13 km di dalam hutan adalah sebuah hal yang gak bisa digambarkan. Bagaimana jika bahwa kami dibawa ke alam lain? Sial, pikiran negatif ini terus menggangguku. Hingga kemudian kami bertemu dengan sebuah tikungan yang begitu tajam. Lalu, pada saat itu Gary kehilangan kendali dan membuat kami terjatuh dari atas motor, terpental hingga menuju rerumputan. Saat kami jatuh dari motor, hal yang sangat membuat aku takut adalah ketika Gary memunculkan reaksi yang tak bisa diterima oleh nalar. Gary pun tertawa begitu keras. Aku sempat berpikir bahwa dia mungkin kesurupan. Dan sial sekali jika hal ini benar terjadi, dan aku di sini hanya sendiri dengan tidak tahu sama sekali apa yang mesti kulakukan. Tapi kemudian
Gary pun berbicara kepadaku. Matiin dulu mesin motornya. Aku sempat lega dia tidak kesurupan. Tapi, apa arti dari tawa dia barusan? Saat mesin motor dimatikan, suasana sekitar sama sekali nggak kelihat oleh pandangan. Nyalain flash HP lo, ujar Gary. Kemudian, aku pun menyalakan senter yang ada di ponselku tersebut untuk sebuah penerangan kami. Saat itu, motor yang dikendali kami terdapat sebuah masalah pada pegangan remnya. Posisi pegangan rem tersebut tidak bisa kembali dan membuat motor itu tidak bisa melaju. Gary pun berkata, "Gak apa-apa, tadi juga ada orang lewat, kita tunggu aja," katanya seperti itu. Tapi batinku berpikir, mana ada yang lewat hutan jam segini. Hingga kemudian ada sebuah truk yang melintas di jalanan tersebut, namun itu hanya sekedar melintas, tidak menghiraukan kami sama sekali. Gary pun mencoba membetulkan motornya sendiri, hingga pada akhirnya rem dari motor tersebut berfungsi dengan normal kembali. Kami pun melanjutkan perjalanan dengan waktu yang pada saat itu menunjukkan pukul 3 pagi. Singkat cerita, kami pun sampai di sebuah villa yang menjadi lokasi tujuan pada pukul 6 pagi. Benar-benar perjalanan yang begitu melelahkan, terutama bagi diriku, yang memang jarang sekali melakukan perjalanan melewati hutan, dan itu pun pada malam hari. Di villa, kami beristirahat sejenak, makan bersama, dan sedikit berbincang santai. Saat itu aku dan Gary berbincang, dan kemudian aku pun berkata kepadanya, "Gimana kalau nanti kita pulangnya agak sorean aja?" kataku. "Oke, siap," jawab Gary. Tapi saat sore tiba dan ketika aku mengajak Gary untuk bergegas, ia berkata kepadaku, "Bentar, gua belum mandi. Nanti habis maghrib aja ya," katanya. Karena aku di sini ikut dengan dia, aku nggak bisa berbuat apa-apa. Ya sudah, aku mengikuti kemauannya. Terus terang saja, aku masih trauma dengan kejadian semalam. Untuk itu, aku mengajak Gary agar kita pulang pada sore hari, supaya nanti di perjalanan hutan tadi tidak begitu diselimuti oleh kegelapan. Tapi, apa boleh buat, aku harus ikut apa mau Gary. Setelah selesai azan maghrib berkumandang dan kita pun selesai sholat berjamaah, aku pun kembali mengajak Gary untuk pulang. Tapi Gary berkata, "Santai, nanti aja habis isya." Dan lagi-lagi aku harus mengikuti apa yang jadi kemauan Gary. Hingga pada akhirnya kami pun pulang pada pukul 12 malam. Sial, apa yang sebenarnya ada di pikiran Gary? Batinku berucap seperti itu. Kami pun mulai perjalanan untuk pulang, dengan aku yang selalu memperingatkan Gary untuk melajukan motornya dengan pelan-pelan saja. Aku gak mau jika kejadian yang menimpa kami malam itu terulang kembali. Gary pun membuat aku terkejut dengan hal yang ia dengar dari GPS yang berkata, 13 km di jalan mari mati. Jantungku berdetak dengan begitu cepat pada detik itu. Tapi saat aku lihat GPS, ternyata apa yang didengar oleh Gary itu salah. 13 km di jalan Mariwati. Itu yang tepat. Aku masih mengingat betul portal ini, masih mengingat persis jalanan yang akan kami tempuh di depan sana. Hingga di perjalanan, dari kejauhan aku melihat seekor anjing di tepi jalan. Tapi semakin dekat dan semakin dekat, justru anjing itu tidak ada di sana. Dan satu kejadian yang tak pernah aku lupakan adalah ketika aku melintas ke arah di mana anjing itu berdiri, tiba-tiba di sebuah kursi kayu nampak bayangan hitam yang tengah duduk. "Ger, lo lihat nggak?" tanyaku. "Lihat apaan?" Gary justru bertanya balik.
Tadi di sana ada yang duduk. Anjir, jangan bercanda lah. Asli, di sana. Tapi ketika aku melihat kembali ke belakang, tidak ada siapa-siapa di sana. Padahal tadi aku sangat jelas melihatnya. Aku memutuskan untuk membuang segala hal negatif yang terus bersalin di kepalaku. Lalu, saat kami kembali meneruskan perjalanan, tiba-tiba suasana malam itu menjadi semakin dingin. Hingga kemudian, sampailah kami di sebuah tikungan yang aku masih ingat betul bahwa itu adalah tempat kami terjatuh pada malam sebelumnya. Saat motor dibelokkan, terlihat bahwa tempat kami terjatuh adalah menuju kepada sebuah jurang yang begitu dalam. Aku sempat tersentak hingga kemudian mengucap rasa syukur karena masih hidup sampai detik ini. Tapi saat motor dibelokkan dan lampu jarak jauh itu menyorot ke arah sebuah tempat, di sana terlihat ada seorang yang tengah duduk, seperti bersemedi dengan disertai lilin yang berada di hadapannya. Aku dan Gary terkejut dibuatnya. Itu adalah pemandangan yang begitu menakutkan bagi kami. Ya, ada seseorang dengan sebuah lilin yang menyala juga di tengah hutan pada tengah malam. Itu sungguh sangat tidak bisa terlupakan bagiku. Bagaimana kalau dia membutuhkan tumbal, dan nanti gua yang ditumbalin sama dia? Batinku pada saat itu. Tapi dengan santainya Gary berkata kepadaku, "Tadi yang lo lihat, cewek atau cowok?" Sial, dengan situasi menegangkan seperti ini, dia masih sempat bertanya jenis kelamin seseorang tersebut. "Udah, lu tancap gas aja. Gua takut itu modus bekal atau gimana," kataku kemudian. "Nggak apa-apa, santai aja." Lagi-lagi dia dengan begitu santainya berbicara kepadaku, tanpa seolah ada hal yang begitu perlu dikhawatirkan. Terus terang saja, perasaanku pada saat itu sedang tidak karuan. Lalu dengan secara tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan dalam sebuah hutan yang gelap seperti ini, dia menghentikan sepeda motornya. Gary berkata, "Lo bawa motor ya? Gua mau ngerokok." Anjir, gila. Situasi lagi kayak gini masih sempat nyempot ngerokok. Batinku berkata seperti itu. Aku melajukan motor dengan kecepatan yang lumayan tinggi, dengan harap bisa segera keluar dari hutan ini. Tapi lagi-lagi Gary berkata, "Santai aja bawa motornya." Dan sialnya aku menuruti kemauan Gary yang tengah menghisap rokok dengan sikapnya yang santai tersebut. Hingga singkat cerita, kami pun keluar dari jalanan hutan tersebut. Dan pada saat itu Gary berkata, "Gue gak mau bikin situasi jadi tegang, makanya gue nyikapin semua dengan santai," katanya seperti itu. Lalu Gary pun berkata kembali kepadaku, "Lo, lihat yang tadi, cewek atau cowok?" Gue jawab, "Cowok." "Itu cewek bego." "Ger, ini tengah malam, mana mungkin ada cewek malam-malam bawa lilin di tengah hutan." "Itu cewek, orang gue lihat dia pakai kerudung," ungkap Gary dengan begitu meyakinkan. Karena aku gak mau berdebat dengannya, kemudian aku pun mengiyakan apa kata Gary tersebut. Dan kembalilah kami ke tempat asal kami pada sekitar pukul 6 pagi.